Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, summa amma ba'd. All praise be to Allah, the Lord of the world, the Master of the day after, the creator of everything in this universe. Let's thank to Allah bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Peace and salutation be upon the last messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the great leader of Islamic Revolution. Teman-teman GSC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pembina, para pengurus yang senantiasa kami banggakan. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan, alhamdulillah kita diberikan kesempatan bisa ngapak ya Pak namanya ya Pak. Apa ya kepanjangannya ya? Ayo, ngobrol asik perkara kebaikannya. Masya Allah, ini singkatan yang sangat keren ya. Masya Allah. Berarti harus ada ngapak-ngapaknya ini Mas ya gitu. Harus les dulu di bahasa ngapak gitu. Masya Allah ya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan sehingga hari kiamat. Kurang lebih mungkin 2 pekan yang lalu Ustadz Dimas menghubungi kami ya, untuk ikut serta ngapak di sini ya. Sebetulnya saya sudah menolak sangat banyak ustadz-ustadz yang di atas kami dari segi usia ya. Dan yang paling penting di atas kami dari segi ilmu dan pengalaman. Namun karena agak sedikit dipaksa gitu ya, dan beliau juga merupakan orang yang banyak baik kepada saya, maka saya juga menerima tawaran beliau. Juga GSC ini juga memang banyak sekali kebaikannya bagi kita dan juga masyarakat Cilacap khususnya ya. Baik teman-teman, kitab yang saat ini ada di depan kita merupakan kitab yang spesial sebetulnya ya. Apa itu? Qawaidu Qur'aniyah, khamsuna qaidatan Qur'aniyatan linafsi wal hayah. Ada 50 kaidah kehidupan, yang mana 50 kaidah kehidupan ini diambil dari Al-Qur'an ya, dan dikumpulkan untuk menguatkan hidup kita, untuk menguatkan jiwa kita, dan yang paling penting menjadikan kehidupan kita lebih bahagia. Ini yang paling penting ya. Kenapa sih hidup kita harus bahagia? Karena sebetulnya di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman ini adalah kita bahagia. Karena demi Allah teman-teman, tidak ada nikmat yang lebih berharga melainkan nikmat hidayah iman Islam dan hidayah beramal soleh. Lebih-lebih mau berkumpul bersama orang-orang soleh dan mau mengamalkan salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum ya, sebaik-baik kalian ya. Dalam hadis yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu adalah manusia yang banyak kebaikannya bagi orang lain. Dan tentu lembaga yang bergerak di dimensi sosial ini pasti tidak akan lepas dari yang namanya praktek hadis ini. Ya, maka teman-teman harus bahagia ya. Dan sebetulnya terjun di dunia seperti ini itu sangat banyak digiptoi oleh para ustadz atau para ulama mungkin ya. Apa itu gipto? Itu adalah iri, tapi iri yang tidak menginginkan kebaikan itu hilang. Artinya apa? Kalau bisnis itu pengen ikut di situ gitu ya, pengen ikut ke masyarakat. Karena kalau kita lihat ya, dimensi sosial itu merupakan dimensi dakwah yang paling luas, menembus antar ya, apa mungkin tempat antar ormas ya, antar lapisan masyarakat, bahkan mungkin bisa antar agama. Ini luar biasa. Maka dari itu teman-teman harus bersyukur. Nah teman-teman, mungkin teman-teman pernah mendengar golden wise ya, ada apa ya, perkataan-perkataan orang yang mampu menguatkan kita. Juga mungkin kadang kita pernah mendengar kata mahfudot ya. Kalau pernah di Gontor mungkin pernah dengar kata mahfudot ya, kata-kata yang kita hafalkan dan memotivasi kita. Contohnya mungkin yang sering disebutkan, man jadda wajada. Whoever is serious, he will get success. Ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia mendapatkan. Nah,
Nah, qawaid Qur'aniyah itu lebih dari sekedar manjadda wajada. Karena manjadda wajada kita baca, kita nggak dapat pahala. Baru kita dapat pahala kalau kita praktekkan. Tapi kitab qawaid Qur'aniyah kita baca saja itu sudah mendapatkan pahala. Bagaimana kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita? Karena kalau rata-rata kitab motivasi atau buku-buku motivasi diambil dari perkataan manusia, kalau kitab qawaid Qur'aniyah yang ada bersama kita saat ini adalah motivasi yang diambil langsung dari Al-Quran. Jadi ada penggalan-penggalan ayat yang dikumpulkan oleh penulis, yaitu Syekh Dr. Abdullah bin Umar Al-Muqbil hafizahullahu ta'ala, dikumpulkan kemudian dibuat kaidah-kaidah yang simpel dan nanti langsung kita praktekkan. Jadi kita hafalkan ayatnya, kita pahami, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan teman-teman sudah ada fotokopiannya masing-masing ya. Nanti bisa dihafalkan 50 kaidah itu. Karena ada sebuah perkataan ulama yang mengatakan ya, man hafidul mutun ya hasolal funun ya. Siapa yang bisa menghafalkan matan atau intisari dari sebuah buku, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Jelas teman-teman ya. Kayak seorang mungkin fisikawan, dia harus punya hafalan tentang rumus-rumus fisika. Ya apa tidak? Pasti. Seorang ahli farmasi harus tahu ya rumus-rumus tentang penggunaan obat atau yang semisalnya ya. Maka teman-teman di sini ada yang sudah kami buat nadom ya. Nadom itu syair yang dilagukan. Yang mana ini menggunakan lagu 3 kosakata ya. Kalau dalam bahasa Arab itu biasanya mustaf'alun, mustaf'alun, mustaf'alun gitu ya. Bisa juga menggunakan nada yang lain seperti yang biasa digunakan nadom Tuhfatul Atfal. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri. Nah, bisa dibuka di fotokopian halaman terakhir ya. Nanti saya bacakan dulu, teman-teman bisa menghafal. Kalau bisa nanti pekan depan sebelum kita mulai kajian sudah dihafalkan bareng-bareng ya. Sudah ketemu teman-teman? Jadi setelah angka 50 di bawahnya itu setelah kota ada syair-syair yang ini masing-masing adalah judul dari setiap materi. Oke, sudah ketemu semua? Sudah ya, mungkin saya bacakan dulu. Yang pertama ya. Berkatalah yang baik tuk manusia, husnuzonlah pada Allah Ta'ala. Jangan lupa kebaikan sesama, perbanyaklah engkau bermuhasabah. Coba ya bareng-bareng, 1, 2, 3. Berkatalah yang baik tuk manusia, husnuzonlah pada Allah Ta'ala. Jangan lupa kebaikan sesama, perbanyaklah engkau bermuhasabah. 1 bait ya. Berarti kita sudah menghafalkan 4 judul ya. Judul yang pertama apa? Berkatalah yang baik tuh manusia. Nanti ayatnya apa, kemudian cara penerapannya bagaimana kita coba ya. Saya bacakan dulu sampai akhir, nanti teman-teman bisa menghafalkan di rumah ya. Mungkin bisa diputar ulang rekamannya seperti itu. Berkatalah yang baik tuk manusia, husnuzonlah pada Allah Ta'ala. Jangan lupa kebaikan sesama, perbanyaklah engkau bermuhasabah. Jadi nadanya seperti itu saja ya. AB, AB seperti itu. Ingatlah pendusta pasti merugi, juga ingat damai itu lebih baik. Hargailah usaha orang lain, engkau tak menanggung dosa orang lain. 8 kita sudah hafal ya. Berarti kurang berapa? 42 insyaallah ya. Lelaki berbeda dengan wanita, tolonglah Islam agar kau ditolong. Jangan takut penyihir pasti kalah, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Orang tua dan anak saling berbagi, tundukkan nafsu pada wahyu ilahi. Orang yang bertakwa pasti bahagia, karena yang baik beda dengan yang buruk.
itu ada catatan, ada tulisan bahagia, dibaca bahagia ya, nggak apa-apa, boleh insyaallah. Karena dibaca karena juga tidak apa-apa, untuk memudah dihafalkan. Bekerja terbaik, kuat dan amanah, jangan curang karena itu berbahaya. Tegaknya hukum mewujudkan aman, orang yang Allah hinakan takkan mulia. Takwa dan bersamailah orang jujur, takwa dan sabar pahalanya besar. Masukilah rumah dari pintunya, orang yang sungguh-sungguh pasti mendapat. Takutlah dengan peringatan Allah, bertabayunlah saat ada berita. Bersihkan jiwamu tuh kebaikanmu, jangan pernah merugikan orang lain. Allah lebih tahu siapa musuhmu. Gitu ya, insya Allah bisa dipraktekkan ya. Ya, jadi para guru-guru kita biasanya menghafal dengan cara menazomkan ya, agar mudah diingat. Baik, kita lanjutkan. Takutlah dengan peringatan Allah, bertabayunlah saat ada berita. Bersihkan jiwamu tuh kebaikanmu, jangan pernah merugikan orang lain. Allah lebih tahu siapa musuhmu. Tawakkallah, Allah kan mencukupimu. Gaulilah istrimu dengan baik, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Kejar akhirat dunia, seperti itu. Atau bisa juga akhirat dunia jangan lupa, karena ahlu kitab takkan pernah rela. Berdoalah, Allah dengar doamu. Bertakwalah sesuai kemampuanmu. Istiqomah itu perintah ilahi, semua amal kita pasti dibalas. Atau bisa dibaca sempurna, semua amal kita pasti dibalas. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, Allah menyuruhmu berlaku adil. Sebab musibah ulah tangan manusia, jagalah sumpah dan janji yang terucap. Kedermawanan kunci kesuksesan, ambil perintah tinggalkan larangan. Kebaikan menghapuskan keburukan, Allah mengetahui kebaikanmu. Mukmin hatinya peka akan hidayah, jagalah fitrah dan raihlah bakatmu. Bertanyalah saat engkau tidak tahu. Ya, jadi harus bertanya ya kalau tidak tahu. Bertanyalah saat engkau tidak tahu, kepada orang yang mampu membimbingmu. Ini satu judul ya, berkatalah atau bertanyalah kepada orang yang tidak tahu, kepada orang yang mampu membimbingmu, satu judul nih ya. Selanjutnya juga Al-Quran membimbingmu menempuh jalan yang lurus dan mudah untuk engkau tempuh. Ini juga satu judul. Jadi semua bait ada 4 judul, kecuali bait yang terakhir itu hanya ada 2 judul. Karena ganjil ya, maksudnya ganjil dalam arti biasanya 4, ini cuma 2. Maka dicukupkan dengan 2 seperti itu. Baik teman-teman, itu cara menghafalkan ya. Silakan bisa dengan cara yang lain, yang penting jangan sambil gitaran gitu ya. Jangan sambil genjembrungan gitu, nggak usah ya, cukup pakai lisan saja gitu. Oke teman-teman, kita masuk di yang pertama. Apa judulnya? Berkatalah yang baik pada manusia. Iya, atau berkatalah yang baik untuk manusia ya. Boleh ya, bebas ya. Ini hanya mudah untuk diingat saja. Baik teman-teman, yang pertama yang penulis tulis, yaitu adalah perintah agar kita berkata yang baik kepada manusia. Kenapa sih? Karena teman-teman, termasuk nikmat yang besar itu adalah nikmat lisan. Dengan lisan kita bisa mengucapkan kalimat cinta kepada orang yang kita cintai, ya enggak? Kalau enggak, bagaimana caranya? Pakai isyarat gitu ya. Ya, enggak susah gitu ya. Dengan lisan juga kita bisa menunjukkan orang. Dengan lisan kita bisa mendamaikan orang. Ya. Dengan lisan kita bisa mengukir senyuman di hati orang. Ya. Dengan lisan kita bisa mengukir kebahagiaan di hati seseorang. Dengan lisan juga, teman-teman, ini juga harus hati-hati, bisa menjadikan orang itu berpecah belah. Dengan lisan juga, terkadang 2 suku bisa berperang. Ini bahaya. Bahkan dengan lisan teman-teman, ya,
ikatan cinta yang dibangun secara bertahap, kemudian berproses pelan-pelan itu bisa terpisah. Ya. Maka dari itu yang perlu kita jadikan sebagai salah satu motivasi kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa berkata dengan perkataan yang baik. Ya. Bagaimana perkataan yang keluar dari lisan kita ini tidak menyakiti orang lain. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ini mampu berkata, falyakul khairan, berkata yang baik. Ya. Kalau nggak bisa simpel, falyaskut atau falyasmut, diam. Kan simpel ya teman-teman ya. Artinya kalau bisa bilang yang baik, kalau nggak bisa ya sudah, diam. Ya, enak. Ya. Jadi pertama adalah berkatalah yang baik kepada manusia. Ini harus kita perhatikan. Jadi sebelum perkataan keluar kita pikirkan, ini baik nggak? Ini manfaat nggak? Gitu. Kalau nggak, mending diam. Teman-teman, kaidah ini diambil dari potongan ayat firman Allah Ta'ala, Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Bunyi ayatnya adalah waqulu linnasi husna. Ya. Teman-teman bisa ikuti saya, waqulu linnasi husna. Waqulu, dan katakanlah linnasi, kepada manusia, husna, perkataan yang baik. Jadi selain dihafalkan judulnya, dihafalkan juga ayatnya, dan dia ada di mana letaknya, yaitu Quran surat kedua ayat ke-83. Teman-teman, pertanyaan, apakah semua perkataan itu baik? Apakah semua perkataan itu buruk? Tentu tidak, ada syaratnya. Ya. Dan disebutkan oleh seorang penulis, Syekh Abdullah bin Umar Al-Muqbil, dalam kajian beliau yang kami ikuti, syarat perkataan yang baik ada dua, minimal. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah konteksnya memang baik. Artinya tidak mengandung celaan, tidak mengandung hinaan, tidak mengandung perendahan. Ya, itu yang pertama. Jadi konteksnya memang baik, dari awal konteksnya. Kemudian yang kedua, cara penyampaiannya juga baik. Bukan membentak, menghardik, ya, atau mungkin juga meremehkan, ya. Itu tidak. Jadi teman-teman ingat, dua syarat perkataan itu baik. Yang pertama apanya? Konteksnya, isinya. Kemudian yang kedua adalah cara menyampaikannya. Kalau salah satu syaratnya hilang, maka perkataan itu belum dikatakan perkataan yang baik. Contoh yang pertama, konteksnya baik, tapi cara menyampaikannya tidak baik. Contoh misalkan ya, ada orang itu pengen nasihatin orang lain, baik nggak? Baik kan? Nah, cuman caranya salah gitu. Nasehatin pas kondisinya rame, pas kondisinya lapar, wis kumpul-kumpul bahasanya ya. Jadi tiba-tiba, kamu ini jangan gini ya, kamu ini kayak gini ya, ini kan salah. Oke, perkataannya bagus, konteksnya nasihat, tetapi ketika cara penyampaiannya salah, maka menjadi tidak baik. Coba teman-teman perhatikan ya, kalau pengen memberikan nasihat, itu bagaimana seperti menangkap ikan di dalam kolam, jadi airnya tidak keruh, ikannya kau dapatkan. Gitu. Jangan sampai nangkap ikan ya, keruh ikannya nggak dapat, kan capek gitu loh. Eman-eman ya waktunya itunya. Jadi perhatikan, jadi konteksnya baik, cara menyampaikannya juga baik. Ada juga nih, cara menyampaikannya baik banget, tapi konteksnya tidak baik. Misalkan ada anak kecil umur 2 tahun atau 3 tahun lah, masih jalan nih, jatuh kesandung. Kebiasaannya orang itu kadang gabeknya kayak gini, diambil anaknya, diemban, nah kamu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Pak. Ya. Batunya yang salah tuh, ya. Atau kursinya yang salah tuh, pintunya yang salah tuh, tak tendang ya sama bapak ya, jeder, anaknya diem. Oke. Apakah pertanyaan ini, perkataan ini cara menyampaikannya baik nggak? Baik, halus, lembut, sopan gitu ya. Tapi di dalamnya ada konteks yang tidak baik. Bagaimana? Dia itu mendidik anaknya bahwasanya anaknya selalu benar, yang salah yang lain. Maka jangan salahkan kalau anak-anak yang dididik dengan cara tersebut, ketika dewasa dia egois. Iya nggak? Yang selalu disalahkan orang lain. Didiknya nggak pernah masalah, didiknya seperti itu. Kan sering ya, anaknya jatuh, udah kataknya sudah lari, gitu. Tikusnya udah pergi, gitu ya. Dan semisalnya ini nggak boleh semacam ini. Walaupun caranya bagus, tapi ketika konteksnya tidak bagus maka menjadi tidak
tidak bagus ya. Maka teman-teman perhatikan sebelum kita berbicara, perhatikan konteksnya baik apa tidak. Yang kedua, cara menyampaikannya juga harus baik. Oke teman-teman, namanya ini adalah kaidah kehidupan. Berarti setelah kita tahu kalimatnya, maka bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berkata yang baik kepada orang tua ya. Berkata yang baik kepada siapa? Orang tua. Pertanyaan, kenapa kepada orang tua dulu? Ya. Birrul walidain. Ada sebuah hadis ya, sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati?" Ya Rasul, siapa sih manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan saya? Atau siapa manusia yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ibumu. Qala summa man, kemudian siapa ya Rasul? Qala ummuka, ibumu. Qala summa man, kemudian siapa ya Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Kemudian selanjutnya Rasul mengatakan summa abu, kemudian bapakmu. Teman-teman, memahami hadis harus dengan pemahaman yang benar, jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan bahaya. Oh, berarti ibunya harus 3 nih ya. Istrinya harus 3 ini gitu ya. Anaknya sudah bilang, "Nak, bilang sama ibumu, ibu saya baru 1 kurang 2, ini salah ya." Jadi cara memahami hadis harus mengikuti pemahaman orang-orang yang benar gitu. Jangan pemahaman kita. Ngeten Pak Sigit nggih? Nyuwun saya Bapak. Insyaallah ya. Saya khawatir ya. Bok dipahami salah gitu ya. Iya, jadi ibunya berapa kali tadi? 3 kali, maksudnya apa? Ibu yang mengandung. Bapak bisa mengandung? Enggak, menyebabkan mengandung lah pinter ya. Bismillah tentunya ya. Bapak bisa melahirkan? Enggak, menyebabkan kelahiran jago ya. Bismillah ya, sekali lagi ya. Menyusui bisa? Enggak bisa. Istri yang bisa menyusui, ibu yang bisa menyusui. Kenapa itu? Seorang ibu diulang 3 kali ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi berkatalah yang baik kepada orang tua kita. Dan secara jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkan kepadamu agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Mentauhidkan Allah ya. Tidak boleh nyembah patung, nyembah berhala ya, menyembah misalkan pohon jengkol, pohon pete, pohon durian, nggak boleh ya. Termasuk juga jangan menyembah cinta, bucin, budak cinta, nggak boleh ya, seperti itu. Jadi hanya beribadah kepada siapa? Allah yang pertama. Yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Teman-teman, Allah itu sering menggandengkan atau mengiringkan perintah beribadah kepada Allah dengan perintah berbakti kepada orang tua. Itu artinya apa? Betapa agungnya birrul walidain setelah kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Ya. Jadi ada surga di rumah kita. Maka muliakan mereka, karena kata Rasul, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Artinya ada pintu misalkan 3, tinggal buka saja, nggak usah geser gitu kan. Simpel gitu kan, seperti itu. Nah, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin." Cara berbakti kepada orang tua adalah tatkala keduanya atau salah satu di antara keduanya itu memasuki usia senja, sepuh, dan berada di dalam perawatan kita. Merawat orang sepuh ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala taqul lahumā uff, jangan sekali-kali mengatakan ah. Bahkan gini nggak boleh. Ini kan tanda nggak setuju Mas ya. Gitu ya. Atau lah ya. Bahkan kata para ulama, uff itu adalah lirikan mata kita nggak setuju atau nggak senang, itu pun sudah termasuk uff. Gitu, atau mungkin itu sudah termasuk uff ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan uff itu adalah tatkala kita membuang kencing atau kotoran orang tua kita, kita merasa nggak seneng, itu sudah termasuk uff, walaupun nggak ngomong, walaupun nggak ada isyarat. Perasaan kita membuang kotorannya, kemudian kita tidak
bahagia, artinya kita malah sedih, menyesal, apa mungkin jijik. Ini sudah masuk kepada kalimat berat kan teman-teman. Dan ini baru kita rasakan kalau kita sudah pernah merawat orang tua. Kita sering mendengar kisah, kita sering mendengar cerita, ya. Tapi ketika sudah merawat orang tua baru kita kerasa. Bagaimana ada sebuah kisah, ya, seorang anak merawat orang tuanya sudah mulai lupa, ya. Anaknya baru ngasih makanan teman-teman, ya. Baru selesai makan, piring dicuci, kemudian anaknya lewat, bapaknya mengatakan, "Nak, makan bapak mana?" Coba bayangkan. Kan tadi sudah makan, Pak. Belum, kamu yang salah. Coba bayangkan. Real terjadi. Bagaimana sikap kita? Kalau sikap kita bisa tenang, tidak emosi, apalagi tidak membentak, maka insya Allah kita termasuk orang yang berbakti. Tapi kalau kita mengatakan, "Bapak ini gimana sih? Lupa." Ya. Makanya kalau makan itu diingat, ditulis kalau bisa. Nah, bagaimana ini? Berat teman-teman. Ya. Baru kita rasakan kalau kita pernah merawat orang tua kita. Ya, Masya Allah. Ya. Teman-teman, kalau kita perhatikan ya, zaman dulu orang tua kita itu belum ada Pampers. Ya. Oke. Sekarang ada Pampers ya. Jadi kita masih bisa mengganti mungkin 2 atau 3 kali. Tapi bagaimana orang tua kita, anak-anak yang lahir di atas tahun 2000 mungkin nggak tahu ya. Yang di 90-an itu belum ada Pampers ya. Bagaimana ia mengganti setiap anak itu kencing ya, bahkan apa? Mungkin per menit, mungkin per jam ya. Mungkin bisa berkali-kali. Maka dari itu Bu, tatkala Allah Subhanahu wa taala amanahkan kita untuk merawat mereka, karena jemaah seorang yang masuk surga ya, padahal orang tuanya masih ada. Kemudian dia masuk surga bukan karena sebab orang tuanya. Itu kata Rasul itu orang yang rugi. Coba bayangkan, masuk surga ya, tapi bukan karena sebab orang tuanya, padahal orang tuanya masih hidup. Itu sudah dikatakan rugi. Coba bayangkan. Nah, bagaimana seorang yang tidak masuk surga sama sekali padahal orang tuanya masih ada? Maka perlu kita perhatikan, andai kata suatu saat kita merawat kedua orang tua kita dan kita harus membersihkan kotoran mereka, ingat, dahulu ketika kecil kita Masya Allah ya, sangat-sangatlah banyak merepotkan mereka. Betapa banyak waktu malam kita ambil tidur mereka hanya untuk merawat kita. Maka dari itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling besar adalah dosa setelah kesyirikan tentunya adalah uququl walidain, yaitu adalah apa? Durhaka pada orang tua. Maka dari itu, imam mereka masih hidup atau mereka sudah tiada, jangan durhaka kepada mereka, ya. Ada seorang yang bertanya kepada seorang gurunya, "Wahai guruku, engkau sudah melihat bagaimana ibadahku, doa-doaku, ya, bagaimana zikirku, apakah aku sudah termasuk orang yang soleh?" Apa kata gurunya? "Coba kamu lihat pada dirimu sendiri. Betapa banyak kamu atau berapa banyak kamu mendoakan kedua orang tuamu. Kalau dalam doa-doamu itu ada nama orang tuamu, minimal Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, engkau orang yang soleh. Tapi kalau di dalam doamu kau lupakan kedua orang tuamu, bahkan kau tidak mendoakan sama sekali, engkau belumlah termasuk orang yang soleh." Karena Rasul mengatakan, "Awaladin solih yad'ulah," atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cara berbakti kepada orang tua itu apa? Jangan mengatakan Artinya apa? Harus berkata dengan perkataan yang baik. Bahkan kalau kita punya kesedihan, kita bisa sembunyikan dari orang tua kita, seolah-olah kita nggak punya masalah, maka lakukanlah. Karena apa? Sudah cukup orang tua kita sedih melihat kesedihan-kesedihan kita di masa lalu. Teman-teman, saat kita mungkin jatuh ya, entah berdarah atau tidak, orang tua kita itu lebih sakit hatinya. Maka banyak kisah di rumah sakit, mungkin ibu itu sebetulnya takut sama darah. Lihat darah itu dia tidak akan kuat, pingsan bahkan. Tapi ketika dia melihat anaknya yang kecelakaan, Masya Allah dia peluk, dia lupakan fobianya. Oleh karena itu, kalau mereka masih ada, jagalah mereka dengan baik. Seberapa engkau memuliakan orang tua, segitulah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan engkau dalam kehidupanmu, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Tapi kita lanjutkan. Jadi ketika mengatakan saja tidak boleh, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tanharhuma, janganlah bentak mereka berdua. Dan ini
kadang sangat sering kita dapati di rumah sakit mungkin ketika orang tuanya sudah mulai pikun, kemudian mungkin ingin keluar dari kamar yang dirawat, anaknya membentak-bentak. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti ini, naudzubillahi min zalik ya. Wa qul lahum qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Perkataan yang kalau mereka dengar itu mereka senang, mereka bangga ya. Maka tidak dikatakan seorang yang riya adalah seorang anak yang dia menunjukkan prestasinya di depan orang tuanya. Tentu dengan catatan bahwasanya dia tetap niatnya ikhlas karena Allah. Ya. Jadi ketika mungkin kita juara lomba atau mungkin kita mendapatkan sesuatu yang membanggakan, kasih tahu orang tua. Ya. Kasih tahu orang tua. Insya Allah mereka akan menjadi orang yang pertama kali bahagia dengan nikmat yang kita dapatkan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits, maka nikmat yang Allah berikan kepadamu ungkapkanlah, ucapkanlah. Siapa yang pertama kali berhak? Orang tua kita. Bu, alhamdulillah Mas ini bisa keterima kerja di tempat ini dan orangnya baik-baik. Ceritakanlah keseharian kita yang menyenangkan, barangkali bisa menghibur orang tua kita. Karena kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang paling mudah kita lakukan adalah mengucapkan perkataan yang baik kepada mereka. Jadi ucapkanlah yang baik kepada mereka, perkataan yang baik kepada mereka. Jangan sekali-kali lisan kita melukai mereka. Karena teman-teman ketahuilah, yang mengajarkan kita bicara itu siapa? Orang tua kita. Maka jangan sampai mereka yang melatih kita bicara, kita balas dengan cara mengumpat mereka, mencerca mereka. Ya, ibarat kata gini, ada orang yang melatih kita pintar memanah, yang kita panah. Dosa yang sangat besar. Taib, penerapan yang pertama adalah berkatalah yang baik kepada orang tua. Taib, yang kedua selanjutnya adalah berkata yang baik kepada istri kita. Ustaz Dimas belum punya istri ya, jangan istri orang gitu ya. Berkata yang baik kepada istri kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 19 ya. Jadi teman-teman perempuan, Masya Allah ya, tidak ada satupun surat di Al-Quran yang mengatakan surat Ar-Rijal, nggak ada. Silahkan cari mushaf manapun, mau mushaf Wars, mau mushaf Hafiz an Asim, mau mushaf Syatibiyah, nggak ada yang namanya surat Ar-Rijal. Semuanya adanya surat An-Nisa. Kenapa? Karena Al-Quran dan Islam itu sangat memuliakan perempuan. Sebelum ada Islam, perempuan itu diperjualbelikan. Bahkan seorang perempuan itu diwariskan ke anaknya, boleh dijual sama anaknya. Tapi ketika Islam datang, ya, jangankan untuk memegang, melihatnya saja tidak boleh. Ya apa tidak? Masya Allah, ya, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini artinya dikenal sebetulnya. Artinya apa? Dikenal baik oleh Islam dan dikenal baik oleh adat yang tidak menyelisihi Islam. Ya, kalau mungkar itu yang diingkari Islam dan juga diingkari oleh adat yang baik, ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Itu adalah yang pertama dari segi agama, yang kedua dari segi adat. Adatnya orang Jawa itu perempuan nggak boleh naik genteng. Jangan asal-asalan, "Dok, itu gentengnya bocor, kamu naik benerin." Ini kan nggak bagus gitu ya. Atau suaminya pengen es degan gitu ya, "Dok, itu ada kelapa muda, kamu yang naik," gitu ya. Ini kan menyelesaikan adat gitu. Masa perempuan suruh naik kelapa gitu ya. Naudzubillahi min dzalik gitu. Yang ada malah harusnya laki-laki gitu ya, kalau ketika istrinya ngidam, "Bi, pengen mangga," gitu ya. Bismillah ya. Walaupun nggak pernah panjat ya, bismillah untuk membuktikan cinta kita gitu ya. Ya kalau nggak ya pakai tangga juga boleh seperti itu. Atau lebih simpel ya datang ke toko buah bisa ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi kita suruh berbuat baik kepada istri kita, termasuk berkata yang baik kepada mereka ya. Teman-teman, kalau memanggil istri itu pakai cara yang baik gitu loh ya. Rasul itu kalau memanggil istrinya, misalkan Aisyah itu ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan, keping-pingan kalau bahasa kita gitu ya. Jangan panggil ya Suwaida gitu ya, yang pipinya kehitam-hitaman gitu kan. Nggak boleh gitu ya. Atau panggil istri kita dengan wahai gendut gitu, atau wahai gembrot gitu ya, nggak boleh gitu ya. Panggil dengan cara yang baik ya. Wahai cintaku, atau wahai bidadariku, wahai ibu dari anak-anakku, kan keren gitu ya. Masya Allah ya. Wahai penjaga hatiku, keren gitu kan. Masya Allah. Gitu ya. Masya Allah ya.
Jadi berkata yang baik kepada siapa? Kepada istri kita. Oh, Masya Allah, luar biasa. Keren. Ya kalau belajar romantis sama Pak Sigit boleh lah ya. Masya Allah. Masya Allah. Oke teman-teman, jadi jangan sampai laki-laki ini sama teman mainnya, sama teman sehobinya, teman-teman ontel misalnya, teman-teman bicycle atau apa tuh akrabnya luar biasa, ditraktir ya. Pulang ke rumah cuman bawa cerita gitu. Tadi bapak makan bakso di sana enak, bawa pulang nggak pak? Enggak, astagfirullahaladzim. Sama temannya, oi, assalamualaikum gitu, sama istrinya, mana teh saya gitu, mana baju saya ini, naudzubillahi min zalik. Jadi sebelum engkau baik kepada orang, baik dulu kepada istrimu. Setuju ibu-ibu? Kok nggak keras ini, nggak setuju apa gimana ini? Masya Allah gitu ya. Iya sepakat gitu. Masya Allah. Ya kita lanjutkan. Fa'in karihtumuhunna, kalau kalian itu mendapati keburukan mereka atau kekurangan mereka, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, ya. Mungkin engkau membenci cuma satu atau dua hal, tapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan yang sangat banyak, ya. Mungkin Anda nggak suka masakannya yang keasinan, ya sudah, ya. Ambil juga air hangat, masukin lagi gitu ya. Jadi Dimas kalau nanti menikah gitu ya, siapin sambal, bolehlah sambal botol atau sambal apa. Jadi kalau masakan istri kurang enak, kasih sambal gitu. Iya kan ya? Iya. Atau mungkin kalau masakan istri terlalu manis ya, bisa nanti ditambah air garam. Jadi harus pandai mengolah kata di depan istri gitu ya. Apalagi kalau pernikahan serius gitu ya. Jadi kalimatnya jangan seperti itu ya. Dok, mohon maaf, garam lagi murah apa ya gitu misalnya kan gitu, bisa gitu loh ya. Pakai kalimat-kalimat sindiran yang keren dikit lah gitu, seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kamu mendapati kekurangan dia, maka barangkali Allah Subhanahu wa taala menampakkan sedikit kekurangannya, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang sangat banyak. Teman-teman, istri kita yang Masya Allah ya, dia bangun sebelum matahari terbit dan dia tidur setelah mata lelaki terbenam. Masya Allah, terlelap. Keren sekali kan? Masya Allah. Istri-istri kita ini Masya Allah masak buat kita ya. Apalagi ya, rela capek mengandung buat kita, kemudian apalagi rela meninggalkan orang tuanya, kakak-kakaknya untuk kita, kan keren sekali gitu ya. Maka jangan sampai kita berbuat buruk kepada mereka. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang imannya paling sempurna itu yang akhlaknya paling baik. Jadi kalau kita akhlaknya belum baik, tanda iman kita belum sempurna, atau iman kita masih sekedar di lisan saja ya. Bahkan Rasul mengatakan wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Masya Allah ya. Jadi kalau kepada orang bisa sandiwara, kalau kepada istri nggak bisa ya nggak teman-teman? Istri itu yang tahu semua kekurangan kita ya. Maka dari itu teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, istri kita bukan bidadari yang sempurna, kita juga bukan malaikat yang tidak punya salah, kita sama-sama punya kekurangan, kita bertemu untuk saling menyempurnakan. Keren ya? Masya Allah ya. Gitu, kalau pertama nikah bilang, kau punya masa lalu, aku punya masa lalu kita punya kita masing-masing, masa depan punya kita bersama. Kan keren gitu ya. Masya Allah gitu. Keren gitu ya. Oke, kedua sudah, sekarang ketiga, berkata yang baik kepada anak-anak kita. Ini juga penting. Teman-teman, pengen gak kalau kita sudah tua, anak kita itu berkata baik kepada kita? Pengen gak? Pengen. Kira-kira dari kapan belajarnya? Dari kecil ya. Jadi ketika kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, insya Allah satu saat anak kita, tatkala kita sudah tua, sudah renta, sudah lemah, mereka pun akan membalas perkataan yang baik kepada kita ya. Maka dari itu dari kecil kita melatih mereka berkata yang baik. Ada sebuah kisah yang unik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat akrab dengan Abu Salamah. Abu Salamah ini sahabat yang sangat rajin belajar, dan istrinya bernama Ummu Salamah. Jadi Abu Salamah itu kalau beliau dapat ilmu, diajarkan ke istrinya. Maka kita kalau kajian jangan kajian sendiri ya, kasih rangkuman istrinya gitu, bacakan nggak apa-apa gitu. Satu ketika qadarullah, Abu Salamah mendapatkan satu hadis tentang kalau mendapatkan musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah, sungguh kami milik Engkau dan kepada Engkau kami kembali. Ya Allah, berikanlah saya pahala atas kesabaran saya dalam menghadapi musibah ini, dan berilah saya ganti yang lebih baik darinya. Qadarullah, Abu Salamah meninggal.
maka Ummu Salamah pun sedih. Ya. Karena Abu Salamah itu di mata Ummu Salamah itu sosok suami yang perfect. Dari akhlaknya, dari ilmunya, ya, dari adabnya, etikanya, perkataannya, pokoknya is incredible love gitu ya. Bukan cinta biasa lah kalau bahasa kita sekarang itu, BCB gitu ya. Maka ketika beliau meninggal, Ummu Salamah membaca doa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ketika masa idahnya selesai, teman-teman tahu nggak siapa yang melamar? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu sebetulnya Ummu Salamah minder ya, mengatakan saya sudah tua ya Rasul. Kata Rasul, kalau kamu mengatakan seperti itu saya juga sudah mulai sepuh gitu. Maka tidak ada lagi alasan, akhirnya dinikahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Salamah punya satu anak bernama Umar bin Abi Salamah. Nah, satu ketika Umar ini ya ikut makan bersama Rasulullah satu nampan. Kalau bahasa kita ya mungkin satu apa ya Mas nampan itu ya? Satu apa Pak Sigit? Kalau bahasa Indonesia kan nampan, kalau bahasa Jawa apa? Tampah ya, satu tampah makan bareng gitu ya. Qadarullah lauknya sama Mas. Ya. Lauknya sama, Rasulullah di sini misalkan Umar tuh di sini. Kemudian beliau mengatakan wa kanat yadi tatisu fi sohfa, tangannya itu kesana kesini gitu. Padahal lauknya sama gitu. Di sini misalkan apa, di sini apa sama, tapi tangannya kesini kesini. Apakah Rasul marah? Rasul nggak marah. Rasul malah mengatakan ya gulam samillah. Gulam itu bahasa panggilan anak yang sangat halus. Mungkin kalau bahasa Cilacap apa ya? Ndung, le, biyaminika. Makan itu dengan tangan kanan. Berarti kan wakul mimma yalik, dan makanlah dari arah yang paling dekat. Jadi Rasul itu ketika mau menasihati perkara yang tidak sesuai, Rasul mendekati dengan perkara yang sesuai dulu. Jadi Umar sudah baca bismillah, sudah dengan tangan kanan. Cuman kesalahannya di nomor 3. Tangannya apa? Kalau bahasa Jawanya gelataan gitu ya. Maka Rasul menasihati dari yang setuju-setuju dulu. Ini setuju, baru nanti yang tidak sesuai. Masya Allah luar biasa. Apa kata Umar bin Abi Salamah? Famazalatil katimati ba'at. Sejak saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatiku tentang cara makan, maka cara makanku sampai saya meninggal dengan cara makan yang Rasul ajarkan. Apa yang bisa kita petik? Perkataan orang tua kepada anak itu sangat direkam dan sangat diamalkan. Maka dari itu, kalau bisa kita mengatakan perkataan yang baik, katakanlah perkataan yang baik gitu. Anak kita suruh beli teh, kadang pulang dapat susu, ya nggak teman-teman? Jangan dimarahin. Apalagi mohon maaf dibodoh-bodohin gitu. Jangan gitu. Nah, tadi Bapak kan suruh beli teh, kok dapatnya susu? Oh ya maaf Pak. Udah kamu kembali lagi sana, ditukar gitu. Malu Pak, jangan dibentak. Yuk sama Bapak saya antar gitu. Jadi diajarkan seperti itu. Ya, berkata dengan perkataan yang baik. Insya Allah menjadikan apa? Anak kita juga nanti akan membalas dengan perkataan yang baik seperti itu. Maka kalau memang kita orang Jawa, ajarilah anak kita berbicara dengan bahasa kromo inggil. Minimal kromo alus lah, nggak ada masalah ya. Jadi apa? Ini bentuk cara kita mengajarkan kepada anak-anak kita perkataan-perkataan yang baik. Oke, next yang keempat adalah kita terapkan perkataan yang baik kita kepada kerabat. Kalau kerabat itu berarti orang yang punya hubungan darah, ya. Saudara kita, kemudian keponakan kita, paman bibi kita, nenek kita ya. Itu masuk kerabat ya. Kemudian tetangga yang rumahnya dekat dengan kita. Ini kalau kita lihat pengertian ulama tentang tetangga kadang ekstrim. 40 rumah yang dekat dengan kita akan keren. Masya Allah, 40 rumah guys gitu ya. Keren sekali gitu. Kemudian selanjutnya kepada kaum muslimin secara umum. Ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati, sing benar-benar muslim, kalau kata Rasul itu apa? Orang muslim yang lain selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Artinya apa? Selamat dari ejekannya, celaannya, gibahnya. Juga selamat dari tangannya. Ini bahasa yang kurang bagus itu sering ngeprank. Sendalnya diumpetin ya, sepatunya diumpetin gitu. Asal istrinya jangan diumpetin, bahaya dosa ini ya, seperti itu. Jadi jangan gelatik tangan kita menjahili orang lain. Karena kalau kita jahil berarti iman kita belum sempurna. Jadi kita belum muslim yang sejati, ya. Ya kalau jahil yang sewajarnya silahkan, nggak apa-apa ya, tapi jangan yang di situ adalah menyakitkan orang lain. Ya. Jahil sama istri boleh, ya. Istri lagi masak dari belakang dipeluk, keren gitu ya. Masya Allah ya. Istri lagi masak misalkan kita datang, Masya Allah,
bau masakannya harum sekali, tapi lebih harum bau misalkan parfummu, nggak ada masalah gitu ya. Itu kalau kepada istri kita. Jadi teman-teman, berkata yang baik kepada kerabat, tetangga dan kaum muslimin secara umum. Ya, jangan menyakiti mereka. Karena apa? Kalau berkaitan dengan kerabat, kalau kita berbuat baik kepada mereka itu pahalanya dua. Satu, pahala perbuatan baik itu sendiri. Yang kedua, pahala silaturahim. Kan keren, pahalanya double ya. Kemudian kepada tetangga, teman-teman, andai kata nih, rumah kita ini kebakaran, siapa yang pertama kali menyiram air? Tetangga toh? Ya, maka berkata yang baik kepada mereka. Bahkan Ustadz Sudarto pernah memberikan nasihat kepada kita, pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok. Apa itu? Jadi mangkok-mangkok yang berisi makanan yang kita berikan kepada mereka, ya, itu lebih kuat daripada pagar tembok yang kita buat di sekeliling rumah kita. Penerapannya begini, kalau kita baik kepada tetangga, kita suatu pergi keluar kota, kemudian ada mungkin maling kah atau apa, tetangga kita pasti peduli, ya enggak? Ya. Tapi kalau kita temboknya besar sekalipun, sama tetangga jahatnya bukan main gitu ya. Ketika mungkin ada maling, tetangga kita jorna baiklah, rasa no gitu kan. Maka dari itu ini kalimat yang bagus ya. Apa tadi? Pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok. Maka harus berbuat baik kepada tetangga kita. Di antaranya adalah diawali dengan lisan kita yang mengatakan perkataan yang baik. Kita ataupun mungkin juga alumni sekolah kita dan semisalnya di grup-grup itu kadang pada live group itu karena sebagian orang bercanda kelewat, ya enggak? Maka perhatikan ya, jangan mengatakan perkataan-perkataan yang menjadikan orang lain nggak nyaman seperti itu ya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah yang kelima. Kita terapkan kaidah ini, berkata yang baik kepada manusia adalah berkata yang baik kepada orang awam, orang yang nggak berpendidikan, orang yang jahil, orang yang memang nggak punya adab ya. Teman-teman, masih kisah nggak? Masih ingat nggak kisah Rasul SAW itu di Masjid Nabawi? Masjid Nabawi itu belum keramik seperti ini ya, masih padang pasir gitu. Ada orang Arab Badui, orang Arab pedalaman datang, tiba-tiba ke pojok kencing. Coba bayangin, di masjid. Maka para sahabat itu udah sampai mengatakan, awas nih, pedang udah tak siapin gitu ya. Atau ada yang mengatakan, jangan gitu. Maka Rasul apa? Da'uhu, udah biarkan dia, jangan ganggu dia ya. Biarkan selesai dulu. Setelah selesai dipanggil Rasul SAW ya, kata Rasul, sesungguhnya masjid ini tempat yang baik untuk berzikir kepada Allah. Dia langsung paham, oh maksudnya nggak boleh buat kencing ya. Maka orang Arab ini mendoakan Rasul SAW dengan rahmat, ya Allah berikanlah rahmat kepada aku dan kepada Nabi Muhammad gitu ya. Nah Rasul itu cerdas. Coba bayangkan kalau lagi kencing diuber-uber, gimana teman-teman? Kencingnya mambrah-mambrah. Sadimas tahu mambrah-mambrah nggak? Ya kocar kacir lah maksudnya gitu ya. Maka apa? Rasul biarkan selesai dulu, wong di situ juga padang pasir ya, siram air, masalah selesai ya. Maka teman-teman, kepada orang yang awam pun kita harus mengatakan perkataan yang baik ya. Kadang teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berkata yang baik, kadang jawabannya nggak baik ya. Maka ini ujian bagi kita. Keren nggak iman kita? Bener nggak ini Islam kita? Kalau kita benar, walaupun orang itu kita berbuat baik kepada mereka, dia menjawab yang buruk, kita nggak ada masalah ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah, yaitu Allah yang Maha Rahman, yaitu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia itu kalau jalan itu tenang. Artinya apa? Jalannya itu tidak dengan sombong ya. Atau juga tidak dengan pesimis ya. Tidak terburu-buru yang menjadikan orang itu memandangnya nggak enak gitu ya. Jadi jalannya itu tenang. Dari jalannya aja itu udah keren gitu ya. Masya Allah. Kemudian apa? Wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang bodoh yang menyapa mereka dengan sapaan yang menyakitkan, apa jawabannya? Qalu salama. Dia membalas dengan perkataan yang lebih baik. Keren kan? Walaupun teman-teman sebetulnya kita boleh sih menjawab keburukan orang dengan yang sama, boleh. Misalnya orang mengatakan kita, hei kamu anjing gitu, kita boleh mengatakan kamu juga anjing, boleh ya. Sepadan, boleh. Yang penting jangan berlebihan, hei kamu anjing, oh kamu anjing jelek gitu. Lah ini sudah kita yang menzalimi akhirnya ya. Awalnya didolimi, akhirnya malah menzalimi gitu ya.
Jadi kalau mau membalas ya yang setara, tapi lebih baik jangan membalas, ya. Jadi masya Allah ya, walaupun orang yang berbuat buruk kepada kita, mengatakan perkataan kasar kepada kita berusaha tetap berkata dengan perkataan yang baik. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini real terjadi ya. Satu ketika saya sedang sama teman saya itu ngobrol ya sebelumnya jalannya sih lebar ya, 3 meter lah. Saya sedang ngobrol di samping jalan, tiba-tiba ada orang itu tiba-tiba marah-marah nggak jelas. Ya. Woi kamu, udah masa covid kok masih deket-deketan begini, gimana sih kamu? Pokoknya marah-marah gitu. Kita nggak tahu apa dimarahin gitu. Tapi saya masih ingat, kaidah yang pertama, waqulu linnasi husna. Nggih Pak, matur suwun Pak, nggih sampun ngingatkan kami, semoga Pak mendapatkan kebaikan. Kok kita jadi nggak marah? Coba kalau kita balas, lah kamu siapa? Ngatur-ngatur saya. Jadi tambah perang ya Mas ya. Jadi seperti itu, ya, masya Allah. Jadi kalau kita bisa membalas perkataan yang buruk dengan perkataan yang baik, pahala di atas pahala teman-teman, ya. Jadi walaupun kepada orang awam, orang yang jahil, orang yang nggak berpendidikan, kita tetap dengan perkataan yang baik. Oke, yang keenam adalah berkata yang baik kepada ahli kitab, kepada orang yang tidak seagama dengan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum." Dan janganlah kamu diskusi kepada orang kecuali dengan cara diskusi yang lebih baik, kecuali orang-orang yang zalim kepada mereka. Teman-teman, ingat satu ulama yang seorang dokter ya, Zakir Naik, ya. Zakir Naik itu pernah ditanya sama orang India ya, orang kalau nggak Buddha orang Hindu lah. Kenapa sih di Islam itu jenazah nggak dibakar, gitu ya? Kenapa, gitu ya? Maka Zakir Naik dengan cerdasnya mengatakan, biidznillah ya, pemerintah kita di India tidak membolehkan yang namanya menebang hutan sembarangan. Pertanyaan, kalau membakar jenazah butuh kayu banyak nggak? Butuh. Ya. Itu yang pertama tidak kita lakukan. Oh iya gitu. Yang kedua, pemerintah kita di India tidak membolehkan pencemaran lingkungan dengan membakar sesuatu yang menimbulkan asap. Maka jenazah menimbulkan asap pasti, dan baunya pasti lebih tidak enak gitu kan. Islam tidak membakar, ya gitu. Oke, selanjutnya pemerintah kita di India ya tidak membolehkan kita untuk bahasanya apa, mencemari lingkungan. Kalau kita membakar, pastikan bekasnya ada ya teman-teman ya, ada bekasnya. Kalau Islam tidak. Yang pertama dikuburkan ya, lebih manusiawi, ya enggak? Lebih manusiawi. Yang kedua, tidak memakan banyak kayu, paling berapa kayu yang dibutuhkan. Ya. Yang ketiga, kalau jenazah itu dimakamkan, dikubur, itu tanahnya semakin subur. Ya kan? Keren kan gitu. Semakin subur, gak ada pencemaran gitu. Masya Allah ya. Jadi dan kalau kita lihat juga tidak menimbulkan bau dan semisalnya. Maka orang India itu langsung geleng-geleng kepala gitu ya. Maka kalau kita mau diskusi sama orang yang bukan di dalam agama kita, harus dengan cara yang lebih baik. Kecuali orang yang dolim di antara mereka ya. Ada kisah seorang pendeta yang ingin berdebat kepada orang Islam ya. Itu pintunya dibuat pendek teman-teman ya. Jadi kalau orang Islam ini masuk itu harus kayak ruku ya, kayak merangkang gitu. Orang Islam ini cerdas, maksudnya bukan kepala dulu tapi pantatnya dulu gitu. Rasain lo gitu kan masa kita ya. Jadi kalau memang orangnya sudah dolim dulu, maka kita boleh setara lah minimal ya, setara, tapi jangan berlebihan ya, setara boleh gitu ya. Jadi kalau pada orang ahlul kitab yang dia orang yang baik, orang yang tidak dolim, maka harus diskusi dengan cara yang lebih baik, lebih ilmiah gitu ya. Tapi kalau dia memang orang yang zalim ya boleh dengan batas kezaliman yang dia lakukan. Ilal ladzina dzalamu minhum. Quran surat Al-Ankabut ayat 46. Oke teman-teman, sudah 6 kami sampaikan, berkata yang baik kepada orang tua, kemudian kepada istri, kepada anak, kemudian selanjutnya yang keempat tadi kepada kerabat, tetangga, orang muslim pada umumnya. Yang keempat yang kelima ya, berkata yang baik kepada orang awam sekalipun. Yang keenam berkata yang baik kepada ahlu kitab, dan yang terakhir yang ketujuh adalah berkata yang baik ketika kita marah. Bisa nggak kita ketika marah berkata yang baik? Masya Allah ya. Wong ketika marah kita diem aja udah keren loh teman-teman nih. Ya nggak? Maka kalau kita masih marah kok berkata yang baik ini, luar biasa. Ingatlah sebuah hadis Rasul SAW, laki-laki manapun yang sebetulnya dia bisa meluapkan amarah, tapi dia bisa menahan dirinya,
maka akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri di depan semua manusia di hari kiamat. Dan dia disuruh memilih bidadari mana yang paling ia inginkan. Wih, keren gitu ya, Masya Allah. Jadi kalau marah sama istri, ya udah diam aja, ingat, wah saya mau dapat bidadari di sana, insya Allah nggak jadi marah gitu kan, Masya Allah. Oke teman-teman, ini yang bisa disampaikan, intinya adalah berkata kepada manusia dan perkataan yang baik, ya. Perkataan yang baik syaratnya ada dua, konteksnya memang keren, nggak ada pencelaan atau mungkin pemfitnahan, ya, pelecehan. Dan yang kedua adalah cara menyampaikannya juga baik. Insya Allah kalau kita bisa mengolah kata dengan perkataan yang baik, maka akan sangat keren. Lebih-lebih kita GSC ini kan bahasanya kan selalu berhubungan dengan orang lain, baik donatur maupun penerima dari donasi tersebut. Maka tatkala kita berkata dengan perkataan yang baik, insya Allah akan menjadi pahala bagi kita. Insya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Segala kebaikan dari Allah, segala kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sitan jawab? Bisa Kak? Ada yang mau tanya? Bismillah. Ibu mungkin mau nanya? Kalau marah sama suami, sikapnya gimana gitu? Kalau misalnya candaan tapi di cenderung bahasanya membuli atau Candaan membuli gimana itu, Ustaz? Iya. Masya Allah ya. Oke, ada pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana kalau bercanda tapi di situ lebih ke membuli gitu ya. Mungkin teman-teman yang dirahmati Allah SWT bisa mengingat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan nasihat bagi kita, khususnya bagi perempuan. Mohon maaf nih ya Mbak ya, sorry banget nih, saya menyampaikan tulus nih ya. Quran surat Al-Hujurat ayat ke-11 ya. Al-Hujurat ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah salah seorang di antara kalian merendahkan orang yang lain, atau kaum yang satu merendahkan kaum yang lain. Geng ibu-ibu yang satu merendahkan geng ibu-ibu yang lain misalnya gitu ya. Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Ini umum. Kemudian secara khusus Allah mengatakan wala nisaun min nisain asa an yakunna khairam minhun. Dan janganlah seorang perempuan itu merendahkan perempuan yang lain. Janganlah sekelompok perempuan merendahkan kelompok perempuan yang lain. Kenapa? Asa'an yakunna khairam minhun, karena bisa jadi orang yang direndahkan lebih baik daripada mereka. Kenapa sih perempuan kok disebutkan secara khusus? Karena memang kalau secara perhiasan, laki-laki mah kayak gitu-gitu aja ya Mas ya. Dari pakaian, bisa aja. Tapi kalau perempuan kan kadang modis gitu ya. Ada merek tertentu gitu. Kadang satunya Robani, satunya mungkin Ribini gitu ya. Jadi ejek-ejekan gitu ya. Wah itu mah baju 10.003 gitu. Ini nggak boleh ya. Jadi tidak boleh. Kita lanjutkan. Wala talmizu anfusakum ya. Dan janganlah kalian itu, apa talmis di sini disebutkan? Talmis itu kalau bahasa Arab itu apa sih Mas ya? Seperti mencela tapi tadi dengan menyebutkan aib-aibnya. Ya, dengan menyebutkan apa? Aib-aibnya. Nah, ini kalau memang misal nih ya, dia memang jomblo nih. Hei jomblo, kalau sebenarnya dia nggak marah, insya Allah nggak ada masalah sih sebetulnya. Ya. Tapi kalau hei jomblo dia jadi sedih, nah ini yang bahaya. Kan kita nggak tahu keadaan orang. Kadang juga biasanya dia nggak marah, pas dia lagi lapar marah, gitu kan? Ya nggak? Orang mah kalau lapar mah keluar reseknya atau ya, maka dari itu hati-hati gitu ya. Kalau bisa jangan ya jangan, gitu ya. Jangan gitu. Kemudian disebutkan wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Misalkan dengan panggilan gring congring gitu. Sulit. Ya itu jangan gitu ya. Jangan seperti itu. Iya gitu. Jangan ya gitu. Iya gitu ya. Perhatikan ya. Iya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, karena seburuk-buruk dosa setelah
Iman itu ya kefasikan, ya sudah tahu masing-masing melanggar gitu ya. Seperti itu. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Kalau orang-orang enggak mau bertobat ya mereka orang-orang yang zalim gitu ya. Jadi gimana sih sebetulnya candaan itu boleh dan kadang butuh ya. Teman-teman makan kan butuh kerupuk ya, butuh apalagi sambal, butuh apalagi misalkan buah. Betul, sebenarnya butuh, tapi ingat kondisinya jangan sampai berlebihan. Coba kalau kalian makan kerupuk semua gimana? Nggak jadi gizi, jadinya apa? Lemas, makan kerupuk semua gitu kan. Gitu. Jadi bercanda boleh, tapi ingat perhatikan jangan sampai menyebutkan aibnya. Jangan memanggil dengan panggilan yang tidak baik, ya. Bercanda kan bisa dengan yang lainnya gitu ya. Bisa dengan candaan-candaan yang lebih baik. Rasul bercanda nggak kira-kira? Bercanda. Ada nenek-nenek tua nih datang ke Rasulullah gitu ya, sedih gitu. Rasul mengatakan apa? Di surga itu nggak ada nenek-nenek gitu. Sedih mas, pulang nangis gitu ya. Sampai akhirnya Rasul datang lagi. Maksudnya itu nenek itu nanti akan muda lagi ya. Akan usianya itu remaja lagi ya. Sekitar 30 tahunan akan masya Allah itu lagi. Baru tersenyum ya. Jadi boleh bercanda dengan cara bercandaan yang syar'i. Ya mungkin bisa Ustaz Dimas membuat buku cara bercanda yang syar'i gitu kan, keren gitu ya. Gitu. Diterbitkan YSC kan keren, belum ada mungkin ya. Gitu, boleh gitu ya. Oke, jadi hindari percandaan yang di situ ada pembulian ya, karena kita nggak boleh merendahkan orang lain. Wallahu taala alam bissawab. Oke, ada yang lain? Taib Ustaz. Waalaikumsalam. Tentunya bagi kita semua pengen banget bisa berbakti pada orang tua. Jadi mungkin tips bagaimana cara bakti terbaik kita, terutama bagi anak-anak mungkin teman-teman juga yang jaraknya jauh sama orang tua, gak bisa bertemu langsung. Thayyibun. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan berbakti kepada orang tua dan juga dengan kata jarak, ya. Jadi kalau memang jarak kita jauh, orang tua ridho, no problem. Insya Allah jauhnya kita jadi bakti. Kan ada tuh orang tua yang, udahlah kamu di kota aja biar hidupnya enak, gitu ya. Biar lebih mudah di sana, lebih mudah di sana. Kan ada seperti itu ya mas ya? Ada. Maka insya Allah jauhnya kita ini termasuk berbuat baik. Tapi ingat, kita harus datang rutin. Boleh pekanan, boleh bulanan, boleh mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Boleh ya. Maka tadi mohon maaf saya tadi minta tidur sebentar di kamar karena memang saya baru pulang dari Pekalongan jam 1 malam baru berangkat tadi ya. Jadi sampai jam 6 ngajar di pondok, kemudian habis aja langsung ke sini gitu ya. Itu bentuk saya berbakti sama orang tua, yaitu adalah menjenguk mereka. Jadi jangan siksa mereka dengan rasa rindu. Karena teman-teman cuma 9 bulan di kandungannya. Teman-teman cuma 2 tahun menyusu orang tua, tapi teman-teman adalah anak dari ibu-ibu kita selama-lamanya. Teman-teman di hati orang tua kita selama-lamanya. Mau kita punya anak 10, kita tetap anaknya orang tua kita, kan gitu. Ya enggak? Ya, jadi yang pertama adalah cek dulu nih, jauhnya kita itu apa namanya? Orang tua ridho enggak? Kalau emang enggak ridho, pulang. Lebih baik. Kalau emang jauhnya ridho, insya Allah enggak ada masalah. Ya kan? Para sahabat, ada yang sama ibunya disuruh jihad. Kamu berangkat jihad. Ya kan? Ada kan Ustaz ya? Malah disuruh sama orang tuanya gitu kan. Apakah ini termasuk durhaka? Tidak, patuh sama orang tuanya, boleh. Jadi kalau jauhnya kita orang tua ridho, insya Allah nggak ada masalah. Tapi ingat, jenguk mungkin berapa? Sepekan atau mungkin sebulan atau mungkin 3 bulan atau 6 bulan sekali. Jenguk, ya, pijiti mereka, ya. Mungkin kita bisa ngajak mereka ke tempat makan, gitu ya. Kemarin saya pulang, Bu, ya kita ke tempat makan. Ibu bisa masak? Oh enggak, malam ini atau hari ini ibu adalah ikut kita makan, gitu ya. Walaupun makan cuma berapa 10.000, orang tua senang sekali. Ceritakan kepada orang lain, alhamdulillah saya kemarin ngajak anak saya makan ini makan itu di tempat ini tempat itu. Orang tua itu kebahagiaannya nggak begitu mahal, murah sebetulnya ya. Jadi yang pertama cek jauhnya kita apakah orang tua ridho apa tidak. Kalau tidak kita pulang, dekati sama mereka, ya. Kalau ridho nggak ada masalah, dengan catatan dijenguk setiap saat. Kemudian apa? Doakan terus menerus. Doakan terus menerus. Dan kalau jauh, hubungi orang tua, jadwalkan kalau bisa. Jadwal harian ada, jadwal pekanan ada, atau mungkin jadwal bulanan ada, bisa video call, atau mungkin bisa juga sekarang kan gampang ya, Zoom sekalian ajak orang tuanya semua gitu ya. Luar biasa gitu ya. Hubungi mereka. Ajak mereka bermusyawarah ya. Bu, ini saya mau keluar kota, izin ya Bu. Izin.
lebih-lebih anak laki-laki gitu ya, harus seperti itu. Jadi selalu ajak mereka musyawarah ya. Doakan terus dan usahakan teman-teman, walaupun orang tua kita lebih kaya, kirim mereka sedekah kita atau nafkah kita ya, kirim ya. Kalau nggak mau dikirim uang, kadang ditransfer balik, kirim emas antam segram 2 gram biar kumpulin sama orang tua kita, nggak ada masalah gitu. Biasanya ibu kalau dikirim antam nggak dikirim balik gitu. Gitu kan. Cara berbakti kan banyak kan. Nah, Masya Allah. Kemudian di antara cara berbakti kepada orang tua yang lain adalah ajak mereka bermusyawarah ketika kita memilih pasangan kita. Ya. Teman-teman, jangan menikah dengan orang yang kita cintai saja, tapi yang cinta kepada kita dan cinta kepada keluarga kita. Lebih-lebih dicintai sama keluarga kita, kan keren ya. Nikah itu bukan cuma bersatunya ente dan dia, tapi bersatunya 2 keluarga, bersatunya 2 keluarga besar ya, bahkan bisa bersatunya 2 desa. Maka itu ajak mereka berkomunikasi. Juga kata para ulama adalah ajak mereka berkomunikasi. Kalau kita punya anak, kasih nama siapa ya, Bu, ini kira-kira anak saya namanya siapa gitu. Anak saya namanya Ahmad ya, betul sih, nggak berpikir ke situ. Siapa yang ngasih orang tua saya Ahmad? Manut gitu ya. Nggak ada masalah. Jadi selama maknanya baik ya nggak ada masalah gitu ya. Jadi apakah jauhnya kita orang tua itu apa baik? Pulang. Yang kedua, teman-teman ya, sering jenguk mereka kalau bisa. Ya, bisa pekanan, bulanan, atau mungkin 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Gitu ya. Kemudian selanjutnya selalu doakan mereka, komunikasi dengan mereka, ajak mereka bermusyawarah dalam setiap masalah kita. Insya Allah itu bisa menjadi bakti kita Ustaz ya, dan berikan prestasi yang terbaik ya. Apapun yang kita lakukan, usahakan orang tua bisa diberikan tahu bahwasanya kita ini sukses di sini, sukses di situ, biar kita juga lebih semangat mendapatkan kesuksesan ya. Yang penting tetap niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bissawab. Oke, ada yang lain teman-teman? Belum ada? Belum? Ayo, Ustaz. Kemana? Ya. Misalkan ini punya suami itu lebih muda dari kita, terus tangan suami itu nggak mau dicium, katanya dia lebih muda daripada kita gitu. Ceritanya gimana itu? Cium keningnya lah. Cium keningnya, cium pipinya kan nggak apa-apa gitu. Iya. Cium yang lain. nggak Cium apa-apa. yang lain, pipi boleh ya, kening boleh ya. Jadi teman-teman, tadi itu masuk kepada wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf ya. Memang ma'rufnya di Jawa ya, itu kan mencium tangan itu termasuk perbuatan yang ma'ruf, dikenal baik oleh adat ya. Dan sebetulnya yang namanya tua itu kan nggak berdasarkan pada usia. Teman-teman kadang mengalami nggak? Teman-teman punya sepupu, umurnya tua teman-teman, tapi sepupu kita ini lahir dari kakak kita, Pak D kita. Biasanya kita sering manggil mas kan. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini suaminya harus mau dicium tangannya, ya, harus mau dicium tangannya, nggak apa-apa gitu ya. Atau mungkin suaminya itu maksudnya punya maksud lain, jangan cium tangan, cium pipinya ya mungkin gitu kan. Karena Rasulullah SAW juga ketika beliau itu mau berangkat sholat selalu mencium istrinya. Maka silakan yang sudah nikah ya. Yang saya Pak Sigit nggih, bukannya saya kan muridnya Pak Sigit kalau masalah pernikahan gitu ya. Tapi kan masalah agama kan saya boleh menyampaikan ya Pak ya. Iya. Rasul itu kalau mau berangkat sholat selalu mencium istrinya. Bayangkan coba. Lah antum ini Masya Allah ya. Oh yang nggak punya istri aja pengen nyium istrinya gitu kalau punya gitu ya. Lah antum udah punya kok nggak nyium kan? Gimana gitu ya gitu. Ya jadi tua itu bisa dari kedudukan ya Mbak ya. Karena seorang suami itu lebih mulia daripada istri, dalam arti menafkahi gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau boleh aku menyuruh manusia sujud kepada manusia yang lain, akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada siapa? Kepada suaminya. Kenapa? Karena besarnya kedudukan suami. Maka walaupun suaminya lebih muda, mereka itu adalah kedudukannya lebih tinggi, maka boleh mencium tangannya. Kalau nggak mau, ganti cium pipinya ya Bu ya. Atau mungkin cium juga keningnya atau semisalnya. Insya Allah. Allahu ta'ala alam bisawab. Satu lagi saya. Tayyibun. Bagaimana cara memaafkan perlakuan bercandaan orang lain yang secara tidak langsung menyakiti hati kita, yang mungkin tidak disengaja atau hanya bercanda. Di lidah sudah memaafkan, tapi saat bertemu, saat ingat, sakit hati itu muncul lagi. Bagaimana cara cepat untuk melupakan, memaafkan? Tayyibun. Teman-teman, tidak ada
yang bisa kita lakukan untuk lebih mudah memaafkan orang lain melainkan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya. Karena sifat manusia itu apa? Selalu mengikuti bahasanya perasaannya gitu ya. Kalau memang ngikuti terus ya nggak jadi. Tapi ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghibur kita dengan pahala-pahala yang Allah siapkan tatkala kita mau memaafkan orang lain. Di antaranya adalah Quran surat Ali Imran, ya. Kalau tidak salah 132 apa Ustaz ya? Yang disebutkan di situ wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah, ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa itu ciri-cirinya, ya? Yang kata Allah surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana ciri-cirinya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang sedekah dikala lapang dan dikala sempit, dikala senang dikala sedih, dikala kaya dikala miskin, dikala sehat dikala sakit, tetap sedekah, ya. Apalagi kemudian selanjutnya wal kadiminal ghaidha, mampu menahan amarah, wal afina 'anin nas, dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Coba bayangkan, ya, ingat surga. Ingat pahala Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mau memberikan maaf kepada saudaranya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang artinya tidaklah ketawaduan itu melainkan akan menambah izzah atau kemuliaan, ya. Dan tidaklah seorang itu memaafkan kesalahan orang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala akan angkat dia. Akan Allah berikan dia derajat yang lebih tinggi. Jadi teman-teman, apa sih yang bisa menjadikan kita itu mampu memaafkan kesalahan orang lain adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Motivasi kita mendapatkan pahala. Karena kalau tidak mengedepankan itu susah memaafkan orang lain, ya. Apalagi kepada orang yang menyakiti kita itu sudah berlebihan. Sudah wis pengkopang kaping, wis ora kena dihitung bahasa kita, ya. Sudah minta maaf salah lagi, minta maaf salah lagi. Maka seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang ingin kami sampaikan adalah kita pengen nggak mendapatkan ampunan dari Allah? Pengen? Maka kalau kalian bahagia ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka maafkanlah kesalahan orang lain. Insya Allah tatkala kita memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memaafkan kesalahan kita, insya Allah. Dan ketahuilah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita yang hatinya ini memaafkan orang lain, itu akan Allah berikan kebaikan. Bahkan mendapatkan doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berupa apa? Dosa-dosanya diampuni ketika amalnya diangkat. Ya, setiap pekan gitu, ya. Kecuali siapa? Orang yang hatinya saling memendam dendam, saling menyimpan rasa marah, ya. Maka eman-eman sekali. Kemudian yang terakhir, seorang itu tidak akan masuk surga kalau hatinya belum bersih. Bagaimana caranya? Allah pasti bersihkan, ya. Maka kalau kita pengen bahasanya cepat masuk surga, kita bersihkan dulu dong dari dunia, ya. Biar kita gak dibersihkan di sana. Karena kalau dibersihkan di sana repot, ya enggak? Harus melewati beratnya alam barzah, harus melewati beratnya hisab, harus melewati beratnya yang lainnya. Wah, keren. Kalau kita mampu memaafkan dari dunia, maka insya Allah di sana kita sudah mudah, ya. Jadi apa sih yang paling bisa menjadikan kita memaafkan adalah derajat ataupun pahala yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala di balik sifat memaafkan itu sendiri, ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik teman-teman, ini yang bisa disampaikan. Tentu kalau ada kebaikan dari Allah, kalau ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan, dan teman-teman semua kita saling mendoakan semoga kita diberikan keistiqomahan, ya, dalam beramal, tentunya dalam juga menuntut ilmu, ya, dan insyaallah dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dahar kupat siram santen kata lepat nyuwun pangapunten. Diparingi mboten niki Pak pangapuntenan. Nyuwun sewu. Syukur-syukur wangsul dibetoni kupat nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.